Kita memasuki persamaan dan fungsi kuadrat. Dari sini Anda
Variabel, konstanta dan koefisien. Koefisien itu adalah kalau kalian sebutkan dulu angka. Kita lihat siapa itu variabel, koefisien dan konstantanya. Ini apa namanya? Koefisien. Jadi angka yang berada di depan huruf itu namanya koefisien. Variabelnya yang mana? Berarti negatif 4 adalah kita cuma merendahkan. Dan koefisien variabel konstanta sudah ingat ya? Sekarang kita analisis dulu. Hati-hati, kita sudah mulai ke konsep dasar. Hati-hati. A sama dengan 1, B-nya sama dengan 3. Berarti C-nya berapa? Bukan 4 ya. Jadi tanda di depan angka ini sangat menentukan dia bilangan apa. Bilangan positif atau bilangan negatif kah? Kita lihat dulu. Ada 5 persamaan. Silakan dianalisis. Kalau kalian sudah bisa menjawab ini, berarti persamaan kuadrat sudah kuasai. Nomor 1. Nomor 1 itu persamaan kuadrat atau bukan? Ingat tadi persamaan kuadrat bentuknya adalah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini sudah memenuhi belum? Berarti yang nomor 1 adalah persamaan kuadrat. Yang nomor 2 persamaan kuadrat bukan? Kenapa bukan? Tidak ada D-nya, berarti D-nya sama dengan 1 bilangan bukan? 0 bilangan bukan? Berarti ini A-nya adalah B-nya C-nya berarti bersama bukan? Karena C sama dengan 0, 0 itu adalah bilangan cacat. Jadi termasuk bilangan cacat. Yang nomor 3 persamaan bukan? Bukan. Bukannya karena apa? Tidak ada AX kuadratnya. Tiba-tiba X. Lihat dulu apakah betul bukan persamaan? Visualisasi. Berikan jawab kalian pada diri kalian sendiri. Dari visualisasi ini nanti akan ada konsep seperti di awal tadi. Jadi kembali lagi, kalau konsep kalian sudah kuat, nanti mengerjakan soal bentuk apapun pasti bisa. Tapi kalau sudah meremehkan konsep awal, nanti pasti akan ada kesulitan. Nanti hasilnya akan sama dengan B. Perlu menambahkan tidak? Tidak, karena B-nya sudah diketahui berapa? Masih bingung? X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya berapa? 1. Kalau ada variabel sendiri-sendiri, koefisiennya adalah 1. Bukan 0. B-nya berapa? 8. C-nya 15. Berarti A dikali C berapa? B-nya berapa? B-nya? Ya, C. C akan 15 kali 1. Yang ini A-nya berapa? 2. B-nya berapa? Nah. A, B-nya
Terus X1 ditambah X2. Sederhana berapa? Pasti paham. Apa? Apa ditulis nanti secara aja. Ini kalian fokus memahami materi dulu. Nanti saya kasihkan ke Bapak Ketua. Nah, untuk faktorisasi dong. Itu ada A sama dengan 1. Saya perhatikan dulu. Sama A tidak sama dengan 1. Kita lihat perbedaannya nanti. A-nya berapa ini? 1. Sesuai ya? Nanti bentuknya kalau A sama dengan 1, nanti seperti ini. Ditambah X1 dikalikan X ditambah X2 sama dengan langkah pertama setiap untuk memfaktorisasi adalah mengidentifikasi A kali T-nya berapa, nanti B-nya berapa harus tahu. Kalau itu sudah bingung nanti nggak susah temukannya. Betul tidak? X1 dikali X2 15. A kali C. X1 ditambah X2 sama dengan B. B-nya dapat betul? Bisa kita lanjut? Apa? Ya, terus berapa nilai X1 dan X2-nya? X1 dan X2-nya berapa? X1 dan X2 kalau dikali 15, kalau ditambah 8. Jadi nanti X1 itu berapa? 3 dan 5 atau 5 dan 3 boleh. Terus diapakan kalau sudah ketemu X1 dan X2-nya? Dicoba. Kan ada benda ini kan? Jadi tinggal di betul, tinggal di substitusikan atau dimasukkan. Kan tinggal dimasukkan saja. X1-nya tadi di 3, X2-nya 5. Bisa dapat negatif 3 dari mana? Tidak. Atau nih, jadi yang itu dipisahkan. Ini akan dipisah. Dia untuk yang A tidak sama dengan 1. Bentuknya beda. Kalau yang A sama dengan 1 bentuknya seperti ini. Kalau A tidak sama dengan 1 bentuknya seperti ini. Bedanya di sini. Selebihnya sama, identifikasi X1 dikali X2-nya berapa? Betul kan? B-nya berapa berarti? Itu. Berapa nih X1 dan X2-nya? Berapa? Min 6 sama Min? Iya kan? Kalau dikali kan 6. Kalau ditambah Min? 7.
min B. Yang tulisnya di mana? Ya, nanti jadi plus kemarin ada yang masih negatif. Ini kalian sudah kalian kerjakan, kita sudah masih. Banyak yang betul kok, banyak yang betul. Ini kesalahannya kemarin banyak kan di sini. Aku loh ya. Walaupun di sini sudah ada negatif, tapi B-nya ini harus negatif karena yang diketahuinya negatif. Tidak boleh langsung min B, berarti min 2 kan nggak boleh. Kalau ini kan B-nya berapa? B-nya 2, padahal B-nya harusnya negatif 2. Jadi di sini harus tetap negatif 2 dan di sini harus 2 menjadi 2. Kebanyakan paling salahnya di sini. Nah, ini sudah. Nah, terus sampai di sini ini kan plus minus. Jadi tinggal dipisah, yang satu ditambah, yang satu dikurangi. Time to discuss. Jadi nanti silakan berkelompok berdasarkan kelompok yang sudah saya bagi. Nanti bentuk mengikat dengan bicara ya kelompok sama. Silakan diperhatikan nama-namanya. Ini nama-nama ini saya berikan lembar. Dan dalam peserta jadi berkelompok. Apa-apa? Ini kemarin.
Nanti sama dari 31 Langsung maju. Benar. Belum kan maju. Soalnya mau ya? Dijelaskan jawabannya ada yang berbeda nomor 1. Semua sama ya? Yang nomor 2 ada yang keliru tidak? Dari sini X1-nya benar. Yang ini ada yang keliru tidak? Coba diperhatikan. 2X ditambah 1 sama dengan 6. 2X sama dengan berapa harusnya? 0 Yang lain jawabannya setengah atau minus setengah? Jadi lebih teliti lagi ya. Sudah betul, hanya kurang teliti saja. Yang nomor 3, luas tanahnya dihitung dulu menggunakan perkalian aljabar. Ketemunya ini. Betul, luas lihat ya. Kemudian yang luas tanahnya juga dihitung pakai perkalian sisi kali sisi. Dan luas 1 tadi kan luas tanah dikurangi luas taman. Sisanya berapa tadi? Sisanya berapa? 300. Dari sini. Jadi persamaan 1 tinggal dikurangi dengan persamaan 2 sama dengan 305. Sampai sini sudah betul. Tadi kelompoknya ya. Mas, sampai sini sudah selesai kah? Sampai sini apakah sudah selesai? Belum. Belum semuanya? Kurang apa berarti? Yang ditanyakan adalah luas tanah seluruhnya. Berarti luas tanah itu kesamaannya yang mana? Yang ini kan? Kan lanjutkan dulu. Silakan lanjutkan dulu. Ini kira-kira dari 26 Salah. ada kelompok lain yang mau membantu? Tadi udah betul?
Salah ini salah. Tambahin lang, no? Ya, 50. 13 ayo. 3 kali 13. 2, 3, koma Nah,
Baik, kita pilih dulu. Sebelum kita pilih, saya tanyakan dulu. Tadi gimana proses mengerjakan masalah-masalah tadi? Alhamdulillah sangat menyenangkan. Pokoknya kalau semuanya bekerja, diskusi pasti semuanya bisa terlaksana. Baik, tadi kita sudah belajar tentang apa, masih ingat? Persamaan kuadrat. Ada apa aja di persamaan kuadrat? Koefisien, variabel, konstanta. Kemudian untuk pertemuan besok hari Selasa akan kita bahas dua bahasan, yaitu melengkapkan bentuk kuadrat sempurna yang satu tadi sama jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jadi jenisnya tadi hanya persamaan kuadratnya, besok kita lihat jenis-jenisnya ada apa saja. Gitu ya? Baik, ada pertanyaan dulu untuk besok? Belum ya? Oke, semoga besok kita bertemu dalam keadaan sehat. Dalam keadaan yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.